Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan secara lahir maupun secara batin. Oke teman-teman, hari ini kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi mengenai aritmatika yang ada di kelas 2 dengan memasukkan konsep numerasi. Adapun kelompok 1 yaitu saya sendiri Hilma Nuralia sebagai moderator dan pemateri dengan NIM 1905786 serta ada rekan-rekan saya. Ada Rahmania Hairunisa dengan NIM 1907664, ada Lutfi Sri Wulandari dengan NIM 1900019, ada Ira Laila Sari dengan NIM 1905916, dan yang terakhir ada Indah Mafazati Nailia dengan NIM 1902616. Adapun materi yang akan kami bahas dalam video ini yaitu yang pertama, bilangan 1 sampai dengan bilangan 1000. Yang kedua, ada penjumlahan. Yang ketiga, ada pengurangan. Dan yang terakhir, ada perkalian. Nah, sebelum itu, konsep numerasi dapat diterapkan di tingkat kelas melalui suatu pembiasaan. Salah satunya melalui apersepsi sebelum pembelajaran dimulai. Bisa juga dalam pembukaan ya, teman-teman. Pembiasaan numerasi dalam pembukaan bisa diterapkan melalui lagu. Seperti lagu yang liriknya tanganku ada dua, itu mengajarkan konsep bilangan ya teman-teman, meskipun tujuan utamanya yaitu untuk mengajak teman-teman atau siswa sekalian untuk melakukan berdoa. Adapun liriknya yaitu tanganku ada dua, jarinya 5, ku angkat keduanya, mari kita berdoa. Nah, dalam lagu tersebut dikenalkan konsep bilangan, yaitu bahwa tangan ada dua dan setiap tangan memiliki 5 jari. Halo, perkenalkan saya Ira Laila Sari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi matematika yang ada di kelas 2 SD, yaitu mengenai bilangan cacah yang lebih dari 100, di mana dalam pembelajaran ini siswa akan diajarkan untuk mengurutkan bilangan dan juga membandingkan bilangan. Nah, untuk yang pertama, mengenai mengurutkan bilangan, di sini tertera soal di mana ada bilangan 112, 151, 163, 104 dan juga 134. Dan di sana siswa diperintahkan untuk mengurutkan bilangan-bilangan dari mulai yang terkecil sampai ke yang terbesar. Nah, jika siswa tersebut sudah mampu mengurutkan bilangan dengan benar dan juga sudah tahu urutan bilangan dari mulai 1 sampai dengan sekian, maka siswa akan dengan mudah mengisinya, baik mengurutkan dari yang terkecil ataupun dari yang terbesar. Nah, jika soal tersebut atau materi tersebut disesuaikan dengan konsep literasi numerasi, maka bentuk soal akan disajikan seperti berikut ini. Nah, jika soal yang tadi disesuaikan dengan konsep literasi numerasi, maka akan seperti berikut ini, di mana kita bisa memberikan stimulus dalam bentuk gambar, kemudian ada soal ceritanya. Di sini mendeskripsikan bahwa cara mengurutkan bilangan bisa menggunakan dengan nomor rumah gitu ya. Nah, di sini Adi memiliki banyak teman di sekolahnya, yaitu ada yang bernama Lula, Sofyan, Alban, dan juga Susi. Rumah Adi dan teman-temannya memiliki nomor rumahnya masing-masing. Nah, letak rumah mereka sesuai dengan urutan nomor rumahnya. Jadi jika kita mau menganalogikan cara mengurutkan
bilangan baik dari yang terkecil ke yang terbesar ataupun sebaliknya, maka bisa menggunakan stimulus berupa soal cerita ataupun gambar gitu ya. Nah, di sini saya mengambil pertanyaan gitu ya. Mencontohkan pertanyaan yang pertama, jika Adi akan mengunjungi rumah Alban, maka nomor rumah siapa dahulu yang akan dilalui oleh Adi? Nah, tujuan dari pertanyaan ini yaitu siswa bisa mengurutkan dari bilangan yang terkecil ke yang terbesar. Nah, untuk soal yang kedua, ketika Alban akan pergi ke sekolah bersama Adi, maka ia akan melewati rumah siapa dahulu. Nah, di sini tujuannya agar siswa bisa mengurutkan bilangan dari yang terbesar ke yang terkecil, di mana rumah Alban itu memiliki nomor 163, sedangkan rumah Adi 104. Nah, jadi rumah siapa yang harus dilalui oleh Alban ketika mereka akan pergi sekolah bersama Adi gitu ya. Alban dan Adi akan pergi bersama. Maka disinilah cara guru membuat soal agar siswa bisa mudah memahami dan juga tujuan pembelajaran bisa tercapai dengan efektif. Nah, setelah tadi kita belajar mengenai mengurutkan bilangan, selanjutnya kita membandingkan kumpulan benda, di mana tentunya kita harus bisa menghitung jumlah banyak benda dari yang ada pada soal, di mana soal yang pertama ada kumpulan pensil. Yang sebelah kiri ada 4 pensil, sedangkan kumpulan yang sebelah kanan ada 3 pensil. Nah, kita bisa membandingkan apakah pensil yang di sebelah kiri lebih banyak atau lebih sedikit. Nah, maka dari itu siswa harus memahami kalimat atau kata, penggunaan kata dari lebih banyak, lebih sedikit, atau sama banyak, serta penggunaan tandanya ya. Nah, jika bilangan pembanding pertama lebih banyak atau lebih besar jumlahnya dari bilangan pembanding kedua, maka menggunakan tanda yang mengarahkan ke arah kanan, yaitu sebagai simbol lebih banyak dari. Nah, jika bilangan pembanding pertama lebih sedikit atau kurang dari bilangan pembanding kedua, maka menggunakan tanda yang arahnya ke kiri, atau bisa dibaca dengan lebih sedikit atau kurang dari. Nah, jika kumpulan benda yang dibandingkan keduanya sama banyak, maka menggunakan tanda sama dengan. Nah, ini berarti kedua kumpulan, baik yang pembanding pertama atau yang kedua, memiliki jumlah bilangan yang sama. Nah, dalam konsep membandingkan jumlah benda, banyak benda, dalam pembelajaran di kelas rendah tentunya harus menggunakan media pembelajaran yang konkret agar siswa lebih mudah memahami materi, terutama dalam penggunaan tanda kurang dari, lebih dari, atau sama dengan. Nah, untuk membandingkan kumpulan benda yang berbeda jumlah atau sama banyaknya, alangkah baiknya guru bisa memberikan media pembelajaran gitu ya, berupa gambar, agar siswa dapat dengan mudah menghitung atau melihat perbedaan dari jumlah banyaknya kumpulan benda yang satu dengan yang lainnya, sehingga dalam penggunaan tanda mereka akan lebih mudah menentukannya. Jika siswa sudah memahami cara membandingkan kumpulan banyak benda yang didukung dengan adanya gambar atau media pembelajaran yang konkret,
maka guru dapat menaikkan level pembelajaran, yaitu dengan langsung ke abstrak, dimana seperti dalam contoh soal berikut, yaitu ada 105 bahwa 105 itu kurang dari 110 dan 110 lebih besar dari 105. Namun, jika soal matematika dalam membandingkan bilangan dengan menggunakan tanda kurang dari atau lebih dari seperti di atas disesuaikan dengan konsep literasi numerasi, maka bentuk soal akan disajikan seperti berikut. Yang pertama ada soal Rama memiliki 105 kelereng, sedangkan Bayu memiliki 110 kelereng. Kelereng siapa yang paling sedikit? Nah, soal ini tentunya diambil dari pengalaman atau dari kehidupan sehari-hari siswa ya, agar siswa mudah memahaminya. Dimana jika ditanya kelereng siapa yang paling sedikit, maka ia dapat menentukan bahwa Ramalah yang memiliki kelereng yang paling sedikit, yaitu yang banyaknya 105 kelereng. Maka jika menggunakan tanda 105 kurang dari 110 yang arah panahnya ke kiri. Kemudian jika ditanya siapa yang paling banyak, maka Bayulah yang memiliki kelereng yang paling banyak, yaitu 110. Maka tanda yang digunakan yaitu menyimbolkan lebih dari atau lebih besar dari gitu ya. Materi selanjutnya yaitu mengenai nilai tempat. Nilai tempat di sini diartikan sebagai nilai yang dimiliki oleh angka-angka penyusun bilangan berdasarkan letak atau tempat angkanya. Ingat, kata kunci untuk nilai tempat suatu bilangan selalu dimulai dari sebelah kanan, di mana nilai paling kanan itu menunjukkan nilai bilangan yang paling kecil, yaitu kita sebut sebagai satuan. Nah, di sini ada cara-cara untuk mengajarkan nilai tempat kepada anak kelas 2. Yang pertama, yaitu mencari contoh konkret yang biasanya siswa temui dalam kehidupan sehari-hari. Untuk cara yang kedua yaitu guru bisa menguraikan dengan jelas setiap angka sesuai dengan tempat bilangannya. Contohnya ratusan, puluhan, ataupun satuan. Nah, untuk materi nilai tempat yang pertama yaitu ratusan, puluhan, dan satuan. Di sini saya menggunakan telur sebagai media untuk mengantarkan materi nilai tempat ratusan, puluhan, dan satuan. Di mana di situ juga terdapat simbol R sebagai ratusan, P itu sebagai puluhan, dan S itu sebagai satuan. Guru bisa menggunakan buku ataupun pensil untuk mengganti media pembelajarannya. Nah, untuk menjawab soal ini, siswa diarahkan untuk menguraikan terlebih dahulu mana satuan, mana puluhan, dan mana ratusan. Ingat, kata kuncinya untuk nilai tempat itu dimulai dari sebelah kanan. Sebelah kanan itu ada 4 buah butir telur yang menunjukkan nilai satuan. Kita tulis di sini 4 satuan. Untuk telur yang berada di tengah berjumlah 1 buah. 1 butir telur ini menempati nilai puluhan. Untuk 3 buah butir telur di sini menempati nilai tempat ratusan. Maka jika kita tuliskan nilai angkanya, 3 butir telur itu sama dengan 300. 1 buah butir telur itu sama dengan 10. Dan 4 buah butir telur di sini sama dengan 4. Jadi jika kita tulis kalimat matematikanya yaitu menjadi 314. Nah, untuk materi nilai tempat selanjutnya yaitu ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Sama seperti cara tadi, kita uraikan terlebih dahulu. Di sini ada R besar sebagai ribuan, R kecil sebagai ratusan, P itu sebagai puluhan, dan simbol S itu sebagai satuan. Kita mulai dari sebelah kanan. Di sebelah kanan di bawah simbol S terdapat 3 buah permen. Kita tulis sebagai 3 satuan. Di sebelah kiri di bawah simbol P itu ada 6 buah jeli. Kita tulis sebagai 6 puluhan.
Di bawah simbol R kecil ada 2 buah donat, kita tulis sebagai 200. Di bawah simbol R besar terdapat 1 buah kek, kita anggap sebagai 1 ribuan. Jadi kita tuliskan nilai angkanya. Nilai angka 1 ribuan itu sama dengan 1000. Nilai angka 200-an itu sebagai 200. Nilai angka 60-an itu sebagai 60. Dan nilai angka 3 satuan itu sebagai 3. Jika kita tuliskan kalimat matematikanya, yaitu menjadi 1263. Nah, selanjutnya mari kita kerjakan soal berikut. Pertanyaannya yaitu berapakah nilai tempat dan nilai angkanya? Di sini untuk nomor 1 terdapat bilangan 1, 2, 3. Angka 2 itu memiliki nilai angka. Jawabannya adalah 20. Karena nilai angka 2 itu berada setelah satuan, di mana angka 3 itu merupakan nilai satuan dan angka 2 itu merupakan nilai puluhan. Jadi kita tulis menjadi 20. Untuk soal nomor 2, di sini terdapat bilangan 1535. Angka 1 memiliki nilai angka berapa? Jawabannya adalah 1000. Hal ini dikarenakan angka 1 itu merupakan urutan keempat dari sebelah kanan. Jadi, angka 1 itu memiliki tempat ribuan. Kita tuliskan bahwa nilai angka 1 merupakan 1000. Selanjutnya yaitu ada soal cerita. Dikatakan bahwa Ali itu mempunyai kelereng banyak di rumah. Kemudian hari ini Ali mengajak Husein untuk bermain kelereng di depan rumahnya. Tapi karena jumlah kelereng Ali itu sangat banyak, maka Ali dan Husein itu meminta bantuan kita untuk menghitung jumlah kelerengnya. Nah, siswa diarahkan untuk memperhatikan kalimat di bawahnya. Di situ sudah jelas bahwa terdapat keterangan untuk angka 5 itu menempati nilai satuan, 9 itu ratusan, 1 itu puluhan, dan 3 itu ribuan. Nah, di sini siswa harus menuliskan jumlah angkanya dalam kalimat matematika berdasarkan deskripsi yang sudah disediakan. Nah, untuk jawabannya itu jumlah total kelereng yang dihitung oleh Ali dan Husein itu sebanyak 3.519 buah. Penjumlahan adalah operasi untuk memperbanyak nilai atau angka dalam matematika. Lambang yang digunakan adalah tambah atau plus atau positif. Seperti contoh di sebelah kiri, 3 buah perahu kertas ditambah 3 buah perahu kertas sama dengan 6. Nah, jika biasanya di sekolah, siswa mengerjakan soal penjumlahan seperti contoh di sebelah kiri, yaitu 25 ditambah 50 sama dengan 75. Jika kita menerapkan literasi numerasi pada soal itu, akan diperoleh contoh soal seperti di sebelah kanan, yaitu Pak Tono dan Pak Joko adalah seorang petani melon. Saat musim panen tiba, Pak Tono memanen 50 buah melon, sedangkan Pak Joko memanen 25 buah melon. Berapakah jumlah seluruh buah melon yang dipanen? Dengan soal yang dikembangkan seperti ini, siswa harus membaca dengan teliti agar dapat menjawab pertanyaan yang ada dalam soal ini. Dengan demikian, daya pikir siswa akan terasah. Pengurangan adalah salah satu operasi dasar pada matematika yang biasanya digunakan untuk mengeluarkan beberapa angka dari kelompoknya. Pengurangan ini berkebalikan dengan operasi hitung penjumlahan. Adapun lambang dari pengurangan yaitu negatif atau tanda minus. Adapun rumus dari pengurangan yaitu A kurangi B sama dengan C, yang mana C merupakan hasil dari contoh dari pengurangan yaitu seperti yang terdapat pada gambar. 4 pir dikurangi 1 pir sama dengan 3 pir. Materi selanjutnya yaitu pengurangan. Pengurangan dalam matematika biasanya seperti 300 kurangi 75 sama dengan 225. Nah, caranya itu biasanya menggunakan pengurangan bersusun. Nah, namun jika matematika diadaptasi menggunakan konsep literasi numerasi, maka soalnya dapat dikembangkan sebagai berikut. Pada sore hari, Lupi membereskan mainannya yang ada di kamarnya.
Di atas lemari, Lupi menemukan box berwarna pink. Ketika dibuka, di dalamnya terdapat manik-manik yang cantik berjumlah 300 biji. Untuk membuat satu kalung dibutuhkan 75 biji manik-manik. Lupi berencana akan membuat 3 kalung yang akan diberikan kepada Ima, Mia, dan Iin. Namun ternyata hari sudah mulai gelap dan Lupi hanya sempat membuat 1 kalung saja. Berapa sisa manik-manik yang tidak terpakai oleh Lupi? Nah, untuk menjawab soal di atas, siswa diharuskan untuk membaca dengan teliti terlebih dahulu dan dapat memahami soal dan dapat menjawab dengan tepat. Nah, padahal soal cerita ini dan soal yang sebelumnya itu sama ya teman-teman. Konsepnya yaitu 300 kurangi 75 sama dengan 225. Adapun contoh strategi penguatan literasi numerasi dalam kegiatan sehari-hari adalah sebagai berikut ini. Suatu sore, ibu meminta Indah untuk belanja ke warung dengan memberi catatan belanja barang-barang apa saja yang harus Indah beli. Di antaranya, 1 bungkus penyedap rasa seharga Rp500, 1 butir telur seharga Rp2.500, 1 bungkus kecap manis seharga Rp1.000, dan ibu memberi catatan dengan uang Rp5.000. Ibu berpesan jika kembaliannya boleh dimiliki oleh Indah nanti. Dengan senang hati, Indah berangkat ke warung untuk membeli belanjaan ibu. Sebelum pulang ke rumah, Indah menghitung jumlah uang kembalian. Indah menjumlahkan harga semua barang. 500 ditambah 2.500 ditambah 1.000 sama dengan 4.000. Setelah itu, Indah menghitung kembalian yang harus ia bawa pulang. 5.000 dikurangi 4.000 sama dengan 1.000. Dan benar, kembalian yang Mbak Warung berikan kepada Indah sudah pas. Rp1.000. Uangnya akan Indah tabung besok hari saat sekolah. Nah, untuk topik selanjutnya yaitu mengenai perkalian. Di kelas 2 ini siswa mulai mengenal konsep perkalian mulai dari perkalian 1 sampai perkalian 9. Nah, untuk perkalian sendiri itu kita tahu bahwa perkalian itu penjumlahan berulang, sehingga urutan penempatan bilangan dalam operasi perkalian itu nantinya misalkan bentuknya A dikali B sama dengan C. Nah, A ini sebagai pengali dikalikan dengan B sebagai bilangan yang dikali hingga nanti diperoleh suatu hasil. Nah, siswa perlu memahami konsep tersebut untuk dapat menguasai perkalian ini. Nah, di sini contoh strategi penguatan literasi numerasi di tingkat kelas itu berupa kegiatan di luar pembelajaran. Jadi di sini guru sebelum memulai pembelajaran mengaitkan kegiatan siswa sebelum sampai di sekolah. Salah satunya alat transportasi. Nah, di sini siswa pasti menggunakan alat transportasi yang berbeda, seperti sepeda, mobil, sepeda motor, angkutan umum, dan ada juga siswa yang berjalan kaki untuk berangkat ke sekolah. Misalnya, di suatu kelas ada 20 siswa. Nah, ada 2 siswa yang menggunakan sepeda untuk ke sekolah. Kemudian ada 4 siswa yang menggunakan motor ke sekolah. Lalu ada 6 siswa yang menggunakan angkutan umum. Lalu yang berjalan kaki itu ada 8. Nah, di sini siswa bisa menggambarkan alat transportasinya, kemudian menuliskan jumlah yang digunakan oleh siswa yang tadi diperoleh. Nah, kemudian guru bisa bertanya kepada siswa, berapa banyak semua roda dari jumlah siswa yang menggunakan sepeda pada hari itu. Nah, jadi nantinya siswa dapat mencari tahu bahwa siswa yang menggunakan sepeda itu ada berapa? Ada 2 siswa. Nah, 2 siswa ini sebagai pengali. Kemudian, jumlah satu sepeda itu ada berapa roda? Siswa pasti mengetahui jumlah sepeda itu ada 2 roda. Sehingga bentuk perkaliannya, siswa akan menuliskan 2 dikali 2 sama dengan 4. Nah, ini dibacanya 2 kali 2 sama dengan 4. Jika melalui penjumlahan berulang, artinya 2-nya ini ada 2 kali. Demikian juga perkalian dengan bilangan 2 lainnya, seperti 4 dikali 2 sama dengan 8. Seperti itu. Nah, kemudian guru juga bisa menanyakan terkait jumlah roda dari alat transportasi lainnya, seperti jumlah roda dari angkutan umum. Nah, di sini siswa dapat belajar
operasi hitung perkalian. Nah, untuk contoh yang lainnya yaitu jadwal piket harian. Jadwal piket harian ini kan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh siswa di luar kegiatan pembelajaran. Jadi di sini guru dapat membuat sebuah jadwal piket dengan format berupa tabel. Nah, isi dari tabel tersebut ada nama-nama hari, kemudian ada nama-nama siswa yang telah dibagi secara rata untuk melaksanakan piket kelas setiap harinya, mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu. Di sini, kalau misalkan guru sudah memiliki jadwal piket di kelasnya, maka bisa menggunakan jadwal piket tersebut. Nah, di sini guru bisa bertanya kepada siswa sebelum pembelajaran setiap hari, mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu. Pertanyaan yang disampaikan misalkan, anak-anak dalam jadwal piket terdapat hari apa saja? Nah, siswa akan menjawab hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Nah, ada berapa hari jumlah hari tersebut? Ada 6 hari, Bu. Nanti anak-anak jawab seperti itu. Kemudian guru tersebut bertanya, maka hari ini kan hari Senin, berarti hari keberapa kalian harus melakukan piket? Nanti siswa akan menjawab, hari pertama, Bu. Hari ke-1 ya berarti. Jadi nanti gurunya bertanya kembali. Nah, di hari ini itu kan ada 5 orang yang piket. Jadi kalau misalkan ibu mau mengalihkan tadi hari pertama sama jumlah orangnya, bisa tidak? Bisa, Bu. Jadi berapa? Jadi 5, Bu. Nah, dari hari pertama itu kan 1. Kemudian dikalikan dengan jumlah siswa yang melakukan piket, yaitu ada 5. Sehingga hasilnya 5. Guru juga nanti bisa bertanya kembali. Nah, anak-anak, bagaimana jika ibu ingin mengalihkan jumlah hari dengan jumlah siswa setiap hari yang harus piket? Nah, siswa akan mengetahui terlebih dahulu dalam satu hari ada berapa siswa yang piket, yaitu ada 5 orang yang piket. Sehingga nantinya dibuatlah suatu bentuk perkalian, yaitu 6 dikali 5, sehingga memperoleh hasil 30. Jadi 6 dikali 5 sama dengan 30. Nah, hal ini bisa menjadi suatu strategi penguatan literasi numerasi yang dilakukan dalam pembelajaran matematika. Terima kasih telah menonton video presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.